Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Seperti yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa pada hari ini kita akan menyampaikan hasil lolos seleksi tertulis yang kita lakukan tanggal 30 kemarin di Grand Kemang, yang sudah juga kita sampaikan sebagai bentuk transparansi pansel kepada masyarakat, tentu dalam hal ini lewat media. Kita sudah selesai merapatkan, baru saja selesai, jadi artinya baru saja kita putuskan, jadi bukan hasil tadi malam. Mudah-mudahan ini memang mengendap dan tidak bocor kemana-mana karena baru saja kita selesaikan dan akan kita sampaikan. Sebelum nanti saya menyampaikan secara lebih teknis, saya akan menyampaikan di sini telah hadir Bapak Ketua Pansel, Prof. Kiki, Bapak Wakil, Bapak Irwasum, Bapak Bekto. Bapak Bekto dulu pernah Ketua Kompolnas, Bapak Deputi dari Menko Polhukam, Bapak Carlo Tewu, beberapa kali Kapolda gitu ya. Kemudian Bapak Nurkolis, sudah tahu semua kan, itu pasti. Terus kemudian Mas Alvito, itu pasti kenal ya kan. Dan kami didampingi oleh sebagai pendukung, biasa dalam pansel selalu ada pendukung dari pemerintah, dalam hal ini Kepala Sekretariat dan Sekretariat Kompolnas. Untuk mempercepat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Ketua. Sebelumnya saya terima kasih sekali bahwa undangan kami sudah direspons sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah bahwa setiap langkah dan tahapan pansel kita sampaikan kepada masyarakat. Saya persilahkan Bapak Ketua, Prof. Kiki. Terima kasih Bu Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tertulis ini dimulai dilaksanakan pada tanggal 30 kemarin. Selama 3 jam ya, dari saat menulis, dihitung dari saat menulis. Nah, sebelumnya persiapan kami memutuskan bahwa soal topik yang akan ditulis itu tidak disiapkan. Jadi dirumuskan pada hari kita mau tes. 1 jam sebelumnya kami berkumpul merumuskan judulnya apa, poin-poinnya apa. Jadi tidak mungkin bocor karena kami rame-rame, ini kolektif kolegial, sehingga tidak ada satu orang yang bawa tulisan yang lain nurut, nggak ada. Dirumuskan bareng-bareng untuk menghindari kebocoran, itu satu. Lalu yang kedua, ya, tes dilakukan dengan instrumen-instrumen yang minimum untuk cheating, untuk plagiat atau kebocoran gitu. Mengapa misalnya tidak boleh bawa handphone, satu. Lalu bawa tulisan tidak boleh gitu. Jadi laptop kami disediakan oleh panitia dalam keadaan kosong yang nyalain kita gitu. Lalu masih diawasi oleh sekitar 20 pengawas untuk mengawasi 101 orang. Nah, itu untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran. Setelah selesai, 30 menit selesai, dikumpulkan, kami mabok sampai Pak Bekto sakit. Gitu. Kenapa? 101 makalah itu harus kami selesaikan dalam 1 kali 24 jam. Sehingga kita konsinyir tidur supaya seobjektif mungkin dengan blind review. Apa itu blind review? Namanya ditutup, namanya tidak ada. Jadi yang menilai itu tidak tahu siapa yang dinilai, dan yang dinilai tidak tahu siapa yang menilai. Ini Bung Alvito banyak temannya sebagai wartawan gitu ya. Nah, kalau enggak telepon-telepon. Teman saya banyak, murid saya banyak. Saya 40 tahun mengajar, jadi pasti banyak yang bekas murid saya. Ya, menghindari nitip nama terus
kita bantu atau nggak suka karena satu dan lain hal sehingga merugikan si calon. Jadi ini blind review, penilaian secara buta yang tidak kita kenal. Lalu hasilnya semua dikumpulkan, ada beberapa yang terpaksa dicoret karena terbukti cheating ya, terbukti cheating kayak gitu ya, terpaksa kita coret. Lalu sisanya itu kita periksa, tadi malam baru selesai semua, sisanya tinggal 50. Masing-masing diperiksa oleh 9 orang. Jadi ada satu penilai itu memeriksa 100 naskah. Yang kalau ditulis dalam 3 jam kelasnya wartawan yang bisa nulis cepat, wartawan yang benar nih, bukan wartawan odong-odong, itu bisa 15 halaman, artinya 1.500 halaman kita baca dan kita nilai, kita kasih catatan-catatan secara tertutup namanya, ya. Lalu hasil itu kemudian di ranking, diberi peringkat, ya. Ini yang keluar hari ini yang kita akan umumkan hari ini. Nah, setelah lupa saya. Jadi daftar pesertanya itu 107, yang 6 tidak hadir. Nggak tahu karena alasannya apa gitu, tapi tidak memberitahu, tidak hadir, ya jadi gugur. Tinggal 101. 101, lalu itu yang kita nilai. Kalau masing-masing menulis 15 halaman, sekitar 1.500 sampai 1.200 sampai 1.700 halaman dari masing-masing kami. Oleh karena itu yang paling sepuh ya sakit kemarin gitu. Jangan senyum-senyum, Pak. Yang paling sepuh sakit ya. Kecapean maksudnya. Nah, kami yang muda-muda ini masih semangat, dan saya yang paling semangat karena paling muda saya. Sementara ini catatan saya itu, mungkin kawan-kawan lain ada yang karena ini kolektif kolegial ya. Jadi tanggung jawab puncak itu ada di ketua, saya sebagai speaker, tapi saya bukan chairman, saya bukan ketua, sebetulnya juru bicara. Seperti parlemen itu ketuanya itu speaker, statusnya itu juru bicara. Ya, silahkan kalau ada. Saya sampaikan dulu ya. Ya, ini Bu Sekretaris, silakan. Terima kasih Bapak. Izin Bapak Ketua Pansel dan Wakil serta anggota Pansel. Saya menyampaikan rilis pada hari ini panitia seleksi calon anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2024-2028 tentang hasil pelaksanaan seleksi tes tertulis peserta anggota calon Kompolnas. Panitia seleksi telah mengumumkan sebanyak 107 peserta calon anggota Kompolnas pada tanggal 23 Juli melalui media, dan kemudian nama-nama peserta yang berhak melaksanakan tahap seleksi pun sudah kita sampaikan. Selanjutnya seleksi diadakan dengan tidak hadir 6 orang sesuai dengan pernyataan kita sebelumnya bahwa yang tidak hadir dinyatakan gugur. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu, pada tanggal 31 Juli untuk menentukan tes seleksi anggota panitia Kompolnas periode 2024-2028 dengan rincian sebagai berikut. A. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi tertulis dari 107 berjumlah 50 orang nama terlampir. Terdiri dari laki-laki 39 orang dan perempuan 11 orang. Peserta yang lolos dari beragam profesi sebagai latar belakangnya yaitu advokat, dosen, jurnalis, wira swasta, PNS atau ASN, purnawirawan TNI dan Polri. Peserta yang lolos tes seleksi tertulis diwajibkan mengikuti seleksi tes kesehatan yang akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa tanggal 5 dan 6 Agustus 2024.
pukul 6 pagi sampai dengan selesai, dan 6 pagi sudah ada di Klinik Tribrata Jalan Wijaya 9 nomor 3 Jakarta Selatan. Sebagai informasi kepada para peserta, rincian komponen tes kesehatan yang akan diujikan adalah 1. Tes kesehatan fisik pria dan wanita, terdiri dari pemeriksaan kulit dan kelamin, bedah, penyakit dalam, paru, saraf, dan obskin bagi peserta wanita. Ini sebetulnya sudah on standard, minimum standard rules. B. Telinga, hidung, tenggorokan, THT, tensi, nadi, TB, BB, dan komposisi tubuh, visus mata dan buta warna, gigi dan mulut. Peserta pemeriksaan laboratorium. Darah lengkap, urin lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, asam urat, kolesterol total, trigliserida, lemak lengkap, gula darah, tes narkoba. D. Toraks, radiologi. Tes selanjutnya adalah tes kejiwaan, pemeriksaan kesehatan jiwa, MMPI-2, dengan aplikasi disediakan, wawancara. Selanjutnya peserta tes mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Lulus tes tertulis, wajib berpuasa 10 jam sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Peserta wajib melakukan registrasi dengan menunjukkan tanda peserta kesehatan pada 6 sampai dengan jam 7 WIB. 4. Selama pelaksanaan tes kesehatan, peserta berpakaian olahraga. Peserta yang tidak hadir dianggap gugur. Proses tahapan seleksi ini tidak dikenakan biaya dan pungutan dalam bentuk apapun. Bagi peserta yang melanggar tata tertib, dicatat dalam berita acara dan akan menjadi bagian dari penilaian kelolosan dari pansel. Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta seleksi selama mengikuti proses seleksi ditanggung sendiri. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman www.kompolnas.go.id dan media sosial resmi Kompolnas di @kompolnas_RI. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta seleksi. Terakhir, keputusan panitia seleksi calon anggota Kompolnas bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ketua Panitia Seleksi, Profesor Hermawan Sulistyo, ditandatangani. Selanjutnya, saya akan menyampaikan daftar nama. Daftar nama kami susun secara abjad, bukan secara ranking. 1. Ahmad Jazuli, Purnawirawan TNI, Tangerang. 2. Albertus Wahyu Yurdanto, Kompolnas periode 2020-2024, Depok. Alpi Sahari, dosen, Medan. Andi Safrarini, advokat, Tangerang. Andri Haryanto, jurnalis, Kabupaten Bogor. Antonius Cahyadi, dosen, Tangerang Selatan. Apong Herlina, advokat, Jakarta. AP Hutauruk, advokat, Jakarta. Arif Wicaksono Sudi Utomo, Suditomo, sorry, saya akan koreksi. Suditomo, di sini Sudi Utomo. Purnawirawan Polri, Jakarta. Dede Farhan Aulawi, swasta, Bandung. Denny SB Yuherawan, dosen, Surabaya. Dian Ekawati Ismail, dosen, Gorontalo. Juni Tamrin, dosen, Cimahi. 14. Eko Hadi Sutejo, Purnawirawan Polri, Jakarta. 15. Erlinda, tenaga ahli, Jakarta. 16. Faisal Nurdin Idris, dosen, Depok. 17. Farid Bambang Siswantoro, konsultan, Bantul. 18. Fernando Ersendo Maraden Sitorus, LSM, Jakarta. 19. Fitriana Sidikah Rahman, dosen, Bandung. 20. Golda Eksa Raja Guguk, jurnalis.
21 Gufron LSM Bekasi, aktivis maksud saya ya. 22 Ilham Wahyudi, dosen Pasuruan. 23 Ida Utari Purnamasari, Purnawirawan Polri, Jakarta. 24 Ijang Faisal, dosen Bandung. 25 Lince Epang, jurnalis Bogor. 26 Martinus Sitompul, Purnawirawan Polri, Bandung. 27 Michael Markus Iskandar Pohan, wira swasta Jakarta. 28 Muhammad Dawam, Kompolnas periode 2020-2024 Jakarta. 29 Muhammad Iksan, Purnawirawan Polri, Bandar Lampung. 30 Muhammad Abdul Roni, wira swasta Jakarta. 31 Muhammad Khairul Anam, konsultan Bogor. 32 Muhammad Raja Alam II, wira swasta Medan. 33 Mustolih, dosen Jakarta. 34 Nasrullah Afandi, wira swasta Jepara. 35 Niko Like, wira swasta Jakarta. 36 Nuhadi Arif Yusran Tumanggor, advokat Bogor. 37 Nur Samran Subandi, Purnawirawan Polri, Bogor. Nur Setia Alam Prawira Negara, advokat Jakarta. 39 Otong Rosadi, PNS Subang. Raden Indah Pangestu Amantasari, dosen Jakarta. Ranti Pancasasti, dosen Serang. 42 Roni Febrianto, aktivis LSM Bekasi. 43 Sulistia Andri Atmoko, Purnawirawan Polri, Tangerang. 44 Sunarsi, advokat Pati. 45 Supardi Hamid, dosen Tangerang. 46 Saifur Rohman Ahmad, jurnalis Bogor. 47 Teguh Hari Prihantono, swasta Bekasi. 48 Triana Ohoi Wutun, dosen Jember. 49 Yudi Hidayat, wira swasta Tangerang. 60 Yusuf, Kompolnas periode 2020-2024 Depok. 50 jumlah yang lolos ujian, lolos tes tertulis sudah kami sampaikan. Nanti kami langsung akan upload di laman kami dan website kami. Untuk demikian yang kita bisa sampaikan, Pansel bisa sampaikan antara berita acara pelaksanaan kemarin dan kemudian sampai dengan rapat penentuan yang lolos. Bagi para jurnalis yang hadir di sini, apabila ada pertanyaan kami persilahkan dan nanti akan dijawab oleh ketua atau salah satu di antara kami. Demikian, silakan. Ya. Nilai tertinggi itu apa? Ya, Jihan dari Tempo, Bu. Tadi yang pertama nih, siapa yang mendapat nilai tertinggi, terus yang kedua tahapan selanjutnya setelah tes kesehatan nanti apa? Sesuai dengan yang biasa dilakukan semua pansel, maka kita atur secara abjad, maka kita tidak sampaikan siapa yang nilainya tertinggi. Tetapi kami mencari 50 itu adalah urutan dari nomor 1 sampai dengan 50. Karena semua itu adalah nanti akan ke tes kesehatan pada tanggal 5 dan 6. Kemudian setelah tes kesehatan adalah tes psikologi. Dari 50 itu nanti kalau ada yang sudah lolos, kami perkirakan ya antara 30 atau nanti kita lihat karena tes kesehatan. Itu tahap berikutnya. Yang lain yang mungkin kalau polse nanti akan disampaikan, dijawab oleh ketua. Ada pertanyaan lagi? Pada umumnya semua pansel tidak akan menyampaikan nilai tertingginya.
Ya, ada pertanyaan lagi? Saya Bu Ihsan dari BTV. Ya. Mungkin tadi kan sempat disinggung terkait ada yang cheating. Oh, nanti dijawab oleh ketua. Oke, and then Itu bisa disampaikan. Dikasih kecurangannya apakah plagiasi atau seperti apa? bagian nanti Dan berapa orang? Oke, nanti ketua yang sampaikan. Yang pertanyaan lain lagi? Ada? Baik, silakan Pak Ketua untuk menjawab karena tadi sudah disampaikan. Oh ya, satu lagi siapa? Saya himpun, Mbak. Ya. Pertanyaannya. Izin Bu, saya Tria dari Kompas.com. Mau penegasannya tadi dari 50 yang lolos saat ini dari seleksi tertulis kemarin, secara komposisi berapa banyak yang dari akademisi, kemudian juga dari Purnawirawan TNI Polri gitu Bu? Secara komposisi mungkin bisa digambarkan secara garis besar Bu. Terima kasih. Jadi sebetulnya begini, kami membagi antara tokoh masyarakat. Kita masukkan dari masyarakat itu, dari Perpres undang-undangnya disebutkan sebagai tokoh masyarakat. Nanti ke depan kita ganti itu pokoknya masyarakat. Ya, masyarakat kalau terpilih jadi tokoh masyarakat kan gitu. Dan kemudian ada yang namanya pakar kepolisian. Pakar kepolisian tidak harus polisi. Jadi bisa juga dosen yang memahami tentang masalah kepolisian. Jadi komposisinya adalah 28 dari masyarakat, 22 dari pakar kepolisian. Ya, 22 dari pakar kepolisian, bukan semuanya purnawirawan polisi. Jadi ini sudah sesuai dengan harapan kita bahwa tidak mungkin didominasi oleh kepolisian, itu tidak. Ya, kemudian persentasenya tadi sudah dengarkan kan, nanti dihitung sendiri, oke? Dosennya banyak, ini banyak. Purnawirawannya 7 ya Pak? 7. Ya. Ada pertanyaan lagi selain nanti saya jawab yang cheating, nanti Pak Ketua yang jawab, karena itu polos. Ya, dari? Sekali Bu, mau menanyakan dari 50 itu nanti yang terpilih caranya berapa ya? Karena ini tes kesehatan, kita sesuai dengan standar kesehatan yang menurut ahli kesehatan itu bisa lolos untuk mengikuti tes untuk calon anggota Kompolnas. Ya kita tidak tahu ya, karena tes kesehatan nanti ya kita berharap banyak yang sehat gitu ya. Kemudian enggak bilang sehat. Ada yang lain lagi sebelum yang tadi itu yang krusial itu? Mau nanya apa? Mau nanya nama saya? Baik Pak Ketua, kita akan menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan dari 107 kemudian menjadi 101, kemudian karena ada yang tidak hadir dan kemudian tadi Pak Ketua menyatakan ada sesuatu. Silakan Pak Kiki. Terima kasih. Untuk tes kesehatan itu potret snapshot, artinya potret saat itu. Jadi tidak bisa dirujuk, diperbandingkan dengan 3 bulan yang lalu, bahkan sebulan yang lalu gitu ya, atau 1 bulan kemudian gitu. Jadi kami mendasarkan nanti pertimbangan tes kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, psikotes, tapi lebih pada kesehatan jiwa, kesehatan jiwa. Untuk mendapatkan aspek berikutnya dari kemampuan kognitif yang tertulis. Nah, tentang pertanyaan tadi mungkin teman-teman ada yang jawab, Pak Bekto? Oh ya, jadi yang cheating ya, cheating kami ada aturan tata tertib yang dilanggar gitu. Pak Bekto mungkin lebih hafal, monggo silakan. Saya nggak hafal tata tertibnya, tapi yang dilanggar adalah ya tadi disebutkan oleh ketua, laptop disediakan, ya laptop disediakan, ya. Yang dilanggar adalah membawa catatan sebelumnya dan waktu mengerjakan membuka catatan itu, ya, membuka catatan itu sembunyi-sembunyi, tapi oleh panitia, oleh pengawas yang disebutkan berapa banyak tadi, itu difoto, itu direkam video dan sebagainya, sehingga diputuskan oleh kami bersembilan yang ini tidak layak untuk dinilai. Jadi tidak dinilai,
Gitu. Itu kesepakatan dari kami bersembilan. Terima kasih. Satu saja. Enggak ada pada umumnya, tapi saya boleh menyampaikan di sini, saya sebagai sekretaris pansel, kami menyampaikan bahwa pada umumnya adalah lancar. Itu lancar ya, tidak pansel lain lebih banyak yang krusial. Ini saya beberapa kali di pansel, alhamdulillah kemarin relatif lancar sekali. Ya. Yang dibutuhkan 6, tapi seperti aturan yang ada di Kementerian PAN maupun Sekretariat Negara itu selalu apabila kita memerlukan jumlah untuk suatu komisioner, maka kita menyerahkan 2 kali lipat. Maka nanti kita akan menyerahkan kepada Presiden jadi 12. Untuk Presiden memilih 6. Semoga kita bisa menyerahkan 12 dan 12 itu semuanya bagus sehingga tinggal Presiden, itu hak prerogatif Presiden, tidak ke DPR. 6 itu nanti 6 itu kadang ada pengelompokannya dari Undang-Undang Kepolisian dan Perpres tentang Kompolnas. 3 yang masuk kelompok tokoh masyarakat, 3 yang masuk dari pakar kepolisian. Dengan catatan pakar kepolisian tidak harus purnawirawan Polri. Jadi ini kategorisasi yang untuk memudahkan kita sesuai dengan undang-undang, aturan terkait. Nah, kalau contoh untuk kategori pakar kepolisian, kita tidak melihat hanya dari yang dia tulis. Kadang orang menulis artikel 1 kali di media massa tentang kepolisian, lalu dia menyebut pakar kepolisian. Nah, itu kami tidak masukkan ke sana, tapi patokannya formal, yuridis, legalistik. Kalau di SKCK dia tercantum sebagai pengusaha, kita cantumin wira swasta atau pengusaha. Jadi bukan tidak self-defined status, bukan status yang didefinisikan sendiri oleh orang itu, atau kami definisikan terlepas dari orang itu, tidak. Pertimbangan kita adalah yang termasuk kelompok mana. Karena apa? Karena orang Indonesia itu tidak pakai satu topi. Saya misalnya, saya bisa mengklaim dosen, saya bisa mengklaim sebagai penulis, saya bisa mengklaim. Nah, mana yang kita pilih nggak bisa kita cantumkan semuanya. Kita pilih yang per definisi secara formal diakui, yaitu SKCK atau KTP atau bukti identitas yang lain. Itu tambahan saya. Baik ya, sudah selesai semua. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti silahkan sekaligus kami mengundang untuk transparansi tanggal 5 Agustus di Tribrata Jalan Wijaya 9. Dimulai dari pukul 6 pagi mereka sudah datang. Dan 2 hari, tanggal 5 dan tanggal 6. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak pansel. Catatan terakhir kami ya, tolong bantu kita tracing background dari setiap orang, setiap calon. Profiling, misalnya yang dari Papua, dari Sulawesi Utara, kan saya nggak ada orang kenal di sana gitu, kecuali Pak Karlo Tewu, saya kenal. Yang lain kan saya nggak kenal. Nah, Jakarta juga Pak, Jakarta juga. Oh, Jakarta juga gitu. Saya tinggal di kampung, di Kampung Kumuh di Jakarta. Kalau Nurholis ini tinggal di Menteng ya, jadi lebih gampang dia kenali teman-temannya itu. Ujung Menteng. Tolong kasih kami masukan. Oh, orang ini orangnya begini, buktinya ini, kasih bukti. Jangan fitnah. Fitnah itu lebih buruk daripada tidak memfitnah. Terima kasih. Website sudah disampaikan ya, masih tetap terbuka sampai dengan batas sebelum wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tepuk tangan dong.